Halo teman-teman, balik lagi sama gue Ibnu Abasi. Dan kali ini gue bakal sharing tentang pengalaman gue make iPhone 6s di tahun 2021. Perlu kalian ketahui bahwa iPhone 6s ini terlahir atau diproduksi pada tahun 2015 silam. So, apakah masih worth it di tahun 2021? Simak penjelasan gue berikut ini. Oke, hal pertama yang bakal gue bahas dari desainnya dulu ya. Untuk desainnya dari iPhone 6s ini ikonik banget dari sisi look and feel-nya. Untuk look-nya ini Apple banget cuy. Karena dulu ini jadi jiplakan dari berbagai merek Android ya. Sampai merek-merek itu dia menggunakan desain yang mirip-mirip sama Apple kayak gini. Dan untuk feel-nya, ya feel di tangan ini sangat enak banget karena dia memiliki tubuh yang ramping banget cuy. Jadi handphone ini bisa gue bilang cukup tipis ya dibandingkan dengan vendor-vendor yang lain. Nah, untuk urusan build quality, gue rasa iPhone 6s ini memiliki build quality yang lebih baik dibandingkan dengan iPhone 6 biasa. Nah, untuk layarnya iPhone 6 masih menggunakan layar yang kuno, yaitu masih layar 16:9. Masih belum full screen seperti handphone-handphone sekarang. So, apakah itu menjadi kendala di tahun 2021? Gua rasa enggak, karena memang sebagian orang menyukai desain layar yang kayak begini. Contohnya gua masih suka banget sama layar yang menggunakan rasio 9:16 kayak gini. Nah, untuk spesifikasi layar dari iPhone 6s ini yaitu menggunakan resolusi HD aja dan dengan panel IPS. Tapi jangan lu samain dengan kualitas gambar yang dihasilkan Android. Karena menurut gua iPhone itu memiliki layar yang lebih bagus dan lebih pop up warnanya dibandingkan dengan Android. Dan gua nggak ngerasa ini adalah sebuah kekurangan karena memang gua ngerasa cukup aja di layar iPhone 6s ini. Terlebih lagi dia bisa menampilkan visual yang cukup bagus menurut gua untuk range harganya. Untuk bagian kameranya, iPhone 6s masih menggunakan single kamera yaitu beresolusi 12 megapiksel f2.2 tanpa OIS. Walaupun begitu, iPhone 6s masih powerful buat rekam video karena dia support 4K 30fps dan 1080 60fps. Nah, untuk bagian kamera depannya dia menggunakan kamera 5 megapiksel f2.2. Bagaimana untuk hasilnya? Apakah masih worth it di tahun 2021 ini? Menurut gua masih worth it aja karena iPhone 6s masih bisa menampilkan gambar yang bagus, terutama di siang hari. Kalau di malam hari gua rasa kurang worth it. Kenapa? Karena dia memiliki aperture yang kecil ya, f2.2. Jadi noise bakal muncul. Tapi kalau siang hari gua rasa masih worth it aja. Bahkan lebih bagus dari handphone yang harganya sama kayak iPhone 6s ini. Nah, ini adalah beberapa contoh foto yang bisa gua ambil dengan iPhone 6s. Silahkan kalian nilai untuk kualitas dari ketajamannya, saturasinya, dynamic range-nya, exposure-nya, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan performa dari iPhone 6s di tahun 2021? So, menurut gua dengan Apple A9 masih worth it aja, kecuali lu yang suka gaming yang berat. Karena di handphone 6s ini kurang worth it. Tapi kalau cuman PUBG, gua rasa masih dilibas-libas aja sama handphone ini.
Ya tentunya dengan settingan yang setara. Nah, untuk varian RAM dan storage-nya, iPhone 6s memiliki RAM 2GB dengan storage 16GB untuk varian yang paling rendah. Tapi gua saranin lu beli handphone iPhone 6s ini dengan varian internal storage 64GB aja. Karena aplikasi yang akan datang itu pasti lebih besar. Jadi butuh internal storage yang lebih besar. Apalagi iPhone itu nggak bisa ditambahkan SD card. Kemudian untuk daya tahan baterai di iPhone 6s gua rasa kurang worth it. Kenapa? Karena iPhone 6s hanya memiliki baterai sekitar 1700-an mAh. Dan ya, ini handphone tahun 2015 dengan baterai 1715 mAh. Jadi gua rasa kurang worth it aja kalau kalian sebagai pemakai yang barbar. Tapi kalau kalian pemakai yang kasual yang cuman balas chatting sekedarnya aja, atau kalian yang mungkin jomblo yang jarang ngechat, gue rasa worth it aja di tahun 2021 ini. Nah, untuk hal minor lainnya di iPhone 6s ini yaitu baterainya kecil dan juga lemahnya daya charge-nya. Kenapa gue bilang lemah? Karena menurut gue ngecas di handphone ini lama juga ya. Ya, iPhone 6s masih belum menggunakan fitur fast charging seperti iPhone 7 ke atas. Jadi untuk mengisi daya, gua rasa kalian harus benar-benar sabar. Jadi kesimpulan dari gua, handphone ini worth it banget buat kalian pemakai kasual atau sebagai handphone kedua kalian. Tapi kalau kalian adalah seorang gamer, gua rasa handphone ini kurang worth it cuy. Terutama di bagian baterainya, chipsetnya, dan layarnya. Oke, itu aja mungkin penjelasan singkat gua dari iPhone 6s ini di tahun 2021. Menurut pengalaman gua yang menjadikan handphone ini sebagai daily driver kurang lebih 1 bulanan. So, menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Gua Ibnu Abbasy and see you next time.